Meski menyulut banyak kontroversi, Habib Rizik Syihab tetaplah tokoh besar dengan banyak pendukung. Bahkan tidak sedikit yang menginginkan dia menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan Habib Rizik punya peluang jadi presiden. Kita kan bicara calon presiden ya, calon presiden. Lalu ya disebut juga nama Rizik Syihab ini di dalam wacana sebagai calon presiden. Dan saya ingat waktu itu mencoba memasukkan nama MRS ya sebagai calon presiden begitu. Jadi sangat berpengaruh sebetulnya. Nah, tapi pengaruhnya di mana? Itu tergantung episodenya. Hampir 85% itu menginginkan Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai calon presiden. Peserta Rakornas memberikan amanah kepada kami pengurus PA 212 untuk memperjuangkan agar HRS menjadi calon presiden Republik Indonesia. Sehingga kita munculkan rekomendasi. Oleh karenanya dari rekomendasi itu kan harus ada yang paling kita utamakan kan, dan itu mengamanahkan pada HRS. Bahwa tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan kuat, dipersepsikan selalu menjadi salah satu figur yang layak dipertaruhkan untuk 2024, itu selalu menjadi konsumsi masyarakat secara umum tentang top of mind calon presiden. Pertama kalau Pilpres ya, misalnya sekarang ada yang menyebut Habib Rizik Pilpres atau Habib Rizik wakilnya Prabowo misalnya. Saya katakan kita harus wait and see karena Pilpresnya masih 2024. Mungkin sekarang akan menarik kalau disurvei lagi, surveinya akan langsung naik karena kurang ngetop apa? Bayangkan, belum sampai sebulan di tanah air, Imam besar FPI itu sudah menembus jajaran 4 besar. Habib Muhammad Rizik Syihab berhasil masuk ke urutan keempat capres terkuat dengan elektabilitas 7,1%, membayangi posisi yang dicapai Prabowo, Ganjar dan Kang Emil RK, ungkap Direktur. Pukulan telak untuk PDIP dan Golkar, elektabilitas Habib Rizik Syihab kalahkan Puan dan Erlangga. Partai Golkar dan PDIP harus berpikir ulang soal sosok calon presiden yang bakal dijagokan di Pilpres 2024 sebab elektabilitas Erlangga Hartarto dan Puan Maharani masih sulit untuk bersaing dalam bursa capres. Ini dibuktikan dengan tingkat elektabilitas mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang mengalahkan Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diketahui dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang berlangsung pada 15 sampai 21 September 2021. Temuan ini berdasarkan format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama. Dalam survei itu, SMRC mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Dan ternyata dari hasil survei tersebut, nyatanya elektabilitas Rizik Syihab mencapai 1,6%. Angka itu lebih tinggi daripada sejumlah tokoh politik, misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang duduk di peringkat di bawah Rizik dengan elektabilitas 1,4%. Kemudian Rizik juga unggul dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio 1,4%, Menko Polhukam Mahfud MD 1,1% dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,0%. Bahkan tingkat elektabilitas Rizik 2 kali lipat dari Puan Maharani yang hanya 0,8%, sementara tingkat elektabilitas Erlangga hanya 0,3%. Namun begitu tingkat elektabilitas Rizik masih kalah dari nama-nama lebih populer, misalnya saja Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang punya elektabilitas 2,8% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 3,0%. Sementara di posisi teratas ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,8% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,1%. Survei SMRC ini berlangsung pada 15 sampai 21 September 2021. Survei melibatkan 981 responden secara acak atau multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,19% dan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu Rizal Ramli mendesak Presiden Joko Widodo mengundurkan lebih cepat dengan sejumlah alasan. Namun tak sedikit warganet yang justru mengecam Rizal Ramli seperti tercermin di akun FB Mak Lambe Turah pada Sabtu 9 Oktober 2021.
Seperti aku dengan nama Hernandez, banyak amat nih yang minta mundur. Siapa? Orang-orang itu juga ya? Pro Prabowo juga ya? Wow. Atau Dimas Aryarada yang mengatakan orang gak jelas pecatan masih aja ruwet. Atau Ashraf yang mengatakan lagi-lagi bawa rakyat. Atau Tias Levi Angels, ku nggak bosan malah bersyukur sejak zaman Pak Jokowi alhamdulillah jalan udah banyak yang mulus, cuma sebagian oknum aja yang nggak demen, makanya pada provokator dan nggak amanah tapi merusak seolah-olah Pak Jokowi yang membuat hash. Atau Maedian yang mengatakan sakit hati yang akut gak sembuh-sembuh nih orang ya. Atau Tian Setia, mungkin dia satu-satunya rakyat yang bosan. Sebelumnya mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI yaitu Rizal Ramli atau RR mendesak agar Presiden Jokowi mundur lebih cepat dari jabatannya. Rizal bahkan menyuruh Presiden Jokowi untuk berkaca. Terlebih menurutnya, rakyat sudah bosan karena orang nomor 1 di Indonesia itu dianggap tak becus sebagai pemimpin dan prestasinya juga payah. Oleh karena itulah dengan tegas Rizal Ramli menolak jikalau kedepannya ada perpanjangan masa jabatannya hingga 3 periode. Rizal Ramli kemudian mengatakan bahwa kredibilitas dan prestasi Presiden Jokowi saat ini sangatlah payah. Hal itu katanya terlihat dari semakin banyaknya rakyat miskin di Indonesia, hutang-hutang yang makin menumpuk sampai terjadinya perpecahan antar suku dan golongan. Oleh karena itulah Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi untuk lebih tahu diri bahwa prestasi dan kredibilitasnya payah sehingga tak pantas untuk menambah menjadi jabatan 3 periode. Lebih lanjut, Rizal Ramli juga meminta agar Presiden Jokowi tak bermimpi untuk bisa memperpanjang masa jabatan 3 periodenya. Itu dikarenakan menurutnya selain dinilai tak mampu, perpanjangan masa jabatan tersebut juga dapat merusak cita-cita reformasi dan demokrasi. Pukulan telak untuk PDIP dan Golkar, elektabilitas Habib Rizik Sihab kalahkan Puan dan Erlangga. Partai Golkar dan PDIP harus berpikir ulang soal sosok calon presiden yang bakal dijagokan di Pilpres 2024 sebab elektabilitas Erlangga Hartarto dan Puan Maharani masih sulit untuk bersaing dalam bursa capres. Ini dibuktikan dengan tingkat elektabilitas mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab yang mengalahkan Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal tersebut diketahui dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang berlangsung pada 15 sampai 21 September 2021. Temuan ini berdasarkan format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama. Dalam survei itu SMRC mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Dan ternyata dari hasil survei tersebut, nyatanya elektabilitas Rizik Sihab mencapai 1,6%. Angka itu lebih tinggi daripada sejumlah tokoh politik, misalnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang duduk di peringkat di bawah Rizik dengan elektabilitas 1,4%. Kemudian Rizik juga unggul dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio 1,4%, Menko Polhukam Mahfud MD 1,1% dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,0%. Bahkan tingkat elektabilitas Rizik 2 kali lipat dari Puan Maharani yang hanya 0,8%, sementara tingkat elektabilitas Erlangga hanya 0,3%. Namun begitu tingkat elektabilitas Rizik masih kalah dari nama-nama lebih populer, misalnya saja Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang punya elektabilitas 2,8% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 3,0%. Sementara di posisi teratas ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 15,8% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,1%. Survei SMRC ini berlangsung pada 15 sampai 21 September 2021. Survei melibatkan 981 responden secara acak atau multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,19% dan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu Rizal Ramli mendesak Presiden Joko Widodo mengundurkan lebih cepat dengan sejumlah alasan. Namun tak sedikit warganet yang justru mengecam Rizal Ramli seperti tercermin di akun FB Mak Lambetura pada Sabtu 9 Oktober 2021. Seperti aku dengan nama Hernandez.